Sesi 3. Sesi 2. Tiga sesi ini. Wih, gila. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita masuk ke topik utama hari ini ya, yaitu mengenai relasi dan fungsi ya. Nah, kalau kalian baca ya minimal bisa mencoba menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah begini. Untuk mendefinisikan ya atau menyusun suatu fungsi ya, itu kita perlu menyiapkan apa saja? Apa saja yang menjadi bahan baku ya ketika kita akan membuat atau menyusun sebuah fungsi? Harus ada apa dulu nih sebelum kita bisa menyusun suatu fungsi? Himpunan, Pak. Kalian jawab? Kan, Pak. Kan. Ya. Perlu ada yang pertama apa? Himpunan. Himpunan. Himpunan atau himpunan-himpunan. Apalagi kan? Aturan pemasangan, Pak. Ya, betul. Aturan pemasangan. Ya. Kalian dapat jawaban dari mana, Kalian? Bisa tahu jawabannya seperti ini? Baca tadi pas jam 1 lihat yang di YouTube, Pak. YouTube yang mana? YouTube 1D. Ya. Ya, Pak. Ya, betul, ya. Betul. Nah, ini yang saya bilang ya. Kalian sebenarnya bisa dapat bocoran ya. Kira-kira apa yang biasa dipertanyakan ya. Betul, ya. Itu satu cara saja, boleh-boleh saja, itu sah ya, karena YouTube itu kan memang untuk umum ya. Nah, sebentar Kian ya, Kian mendapat skor 2. Oke. Ya betul ya. Untuk menyusun suatu fungsi itu minimal ya kita harus punya himpunan ya. Kemudian setelah ada himpunan kita perlu juga aturan pemasangan ya. Nah, apa aturan tersebut? Ya. Nah, sebelumnya perlu diterangkan dulu ya bahwa tadi kan dikatakan bahwa perlu himpunan ya. Nanti akan ada satu himpunan yang berperan ya sebagai daerah asal ya atau namanya domain ya. Oke. Ya. Nah, ada satu himpunan yang berperan sebagai daerah asal ya. Yang satu lagi ya, itu berperan sebagai daerah kawan ya atau kodomain.
Ya. Nah, ini mengenai himpunannya, ya, mengenai himpunannya. Jadi dari bukti nomor 1 ini, ya, itu ada kita jabarkan lagi. Satu himpunan sebagai daerah asal, satu himpunan sebagai daerah kawan. Ya. Nah, soal mengenai aturannya, aturannya harus bagaimana? Ya, ada 2 aturan. Ya. Untuk suatu fungsi ada 2 aturan. Ya. Aturan pertama apa? Ya, setiap. Nah, setiap anggota daerah asal harus ya, memiliki pasangan di daerah kawan. Itu aturan pertama. Ya. Aturan kedua, ya. Ya. Nah, pasangan tersebut ya, harus tepat 1, tidak kurang, tidak lebih. Ya, maksudnya pasangan tersebut adalah pasangan yang dimaksud di aturan pertama ini. Ya, nah, pasangan anggota daerah asal itu harus hanya 1 buah, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya, nah, sekarang kita lihat suatu contoh ya, suatu contoh. Nah, nanti dari contoh ini saudara harus menentukan ya, ini fungsi atau bukan ya. Jadi tugasnya adalah saudara menentukan apakah yang diberikan nanti itu fungsi atau bukan ya. Misalnya saya punya himpunan ya. Himpunan seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6. Ya, kemudian saya punya himpunan B ya. Punya himpunan B misalnya saja 1 2 3 ya. 5 6 8. Apa seperti itu ya. Nah, kemudian saya punya himpunan pasangan berurut F. Ya. Nah, itu adalah gini. Ini sama dengan pasangan X, Y. Pasangan X, Y. Ya. Di mana Y-nya ini adalah X ditambah ya. Di mana X-nya ini adalah anggota A dan Y anggota B. Nah, ini. Ya. Pertanyaannya adalah apakah F ini suatu fungsi dari A ke B? Apa alasannya? Ya. Nah, silakan yang mau coba jawab, silakan menyebutkan namanya dulu. Saya Pak Adila. Dila, ya Dila silakan coba jawab apakah ini fungsi atau bukan? Bukan Pak, bukan fungsi. Ini Adila yang jawab ya, Adila. Ya, katanya jawabannya bukan fungsi. Apa alasannya? Karena di anggota A ada yang tidak memiliki pasangan di anggota B. Anggota A ada yang tidak memiliki Pasangan di anggota A. B. B. Ya. Ya, oke. Coba Adila kita lanjutkan lagi ya. Dengan Adila. Kalau kita jabarkan F ini anggotanya apa saja? Ya. 2,5. Ya. 3,6.
4,7. Betul nggak kalau begini? Iya. Betul? F-nya seperti ini? 2,5, 3,6, 4,7, betul? Iya, Pak. Ini boleh? 7 ini boleh? Dari sini? Ya itu karena bukan fungsi, jadi nggak boleh, Pak. Maksudnya gini, ini 4,7 ini boleh nggak jadi anggota F? Pertanyaannya adalah boleh atau tidak, ya. 4,7 ini ya menjadi anggota F. Boleh tidak 4,7 menjadi anggota F? Tidak, Pak. Tidak boleh, ya. Karena apa alasannya? Karena di 7 tidak ada di anggota B. Ya, betul ya. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Ya. Apa namanya itu 7 ini bukan anggota B. Ya. 7 ini bukan anggota B. Ya. Sehingga 4,7 ini tidak boleh sebenarnya di sini. Ya, harus dihapus, ya. Nah, ya, 4,7 ini harus dihapus. Nah, sekarang kalau begini gimana? Apa namanya itu? 1,4 1,4. Apakah boleh menjadi anggota F? Tidak, boleh tidak 1,4 jadi anggota F? Tidak, Pak. Tidak boleh juga. Kenapa? Ya. Karena di B, di anggota B tidak ada 4, Pak. Ya, karena 4 Iya. bukan anggota B. Bukan anggota B. Kalau misalnya 0,3 boleh jadi anggota F. Tidak, Pak. Kenapa? 0 nggak ada di anggota A. Ya, betul ya. Nah, jadi memang betul bahwa F ini anggotanya hanya ini saja. Jadi F ini anggotanya hanya 25, ya. Hanya 25 dan 36. Ya. Nah, dan kita lihat bahwa ternyata ya, aturan 1 dilanggar. Ini, ya. Ini dilanggar aturan ini, ya. Kan harusnya setiap anggota daerah asal harus ada pasangannya di daerah kawan. Tapi buktinya di sini 1 ini anggota daerah asal, tapi nggak punya pasangan. Ya. 1 ini anggota daerah asal, tapi dia nggak punya pasangan di anggota B. Ya. Seharusnya dia berpasangannya dengan 4. Ya. Tapi 4-nya di sini kan bukan anggota B masalahnya. Jadi 1 ini nggak punya pasangan. Ya. Nah, sehingga aturan 1 ini dilanggar. Ya. Nah, jadi sehingga dengan demikian F ini bukan fungsi, ya. F ini bukan fungsi dari A ke B. Ya. Nah, itu. Ya, jadi Adila tadi jawabannya sudah betul ya. Bukan fungsi ya. Baik, Adila mendapat skor. Adila mendapat skor 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi begini. Ya. Misalkan K ya. Itu anggotanya 4 ya. 5 10 4 5 10 ya. Nah, kemudian L ya. Itu anggotanya 6 6 8 6 dan 8.
Nah ini ya. Kemudian di sini saya punya himpunan lain G ya. Itu pasangan XY ya. Di mana X ini lebih kecil dari Y ya. Kemudian X-nya anggota K dan Y-nya anggota L. Oh, ini satu lagi ya. 6, 8, 12. Ini satu aja lah. Nah. Ya, jadi G-nya seperti itu. Apakah G merupakan fungsi dari K ke L? Apa alasannya? Ya, siapa yang mau menjawab? Saya Pak izin menjawab Pak. Siapa namanya? Izin yakin. Siapa? Husnul Yakin. Oke. Ya, Pak. Husnul, apa jawabanmu? G ini fungsi atau bukan dari K ke L? Bukan Pak, Bukan. Apa alasannya? karena anggota K tidak memiliki pasangan di anggota L. Tidak memiliki pasangan? Iya Pak. Ya. 4 ini ada pasangannya kok. 4 ini kan ada pasangan dengan 8. Iya. Tapi Ya. yang satu nggak ada pasangannya begitu Pak. Yang Satunya? dan nggak bisa kan Pak? Nah, bukan. Bahkan Alasannya bukan itu. Jadi satu ini nggak ada hubungannya dengan jawaban apakah G ini fungsi atau bukan. Yang satu ini nggak ada hubungan dengan ini. Ya, ketika kita menentukan fungsi atau bukan, kita fokusnya ke daerah asal. Ya. Setiap anggota daerah asal harus punya pasangan di daerah kawan. Ya. Kalau ada anggota daerah kawan yang nggak punya pasangan di daerah asal, nggak jadi masalah. Ya, sekali lagi di sini yang harus punya pasangan itu adalah yang daerah asal. Kalau anggota daerah kawan yang nggak punya pasangan itu nggak jadi masalah. Oke, siapa lagi yang mau coba jawab? Saya Pak mau nyoba lagi boleh? Siapa namanya? Adila. Adila, ya. Apa jawabannya Adila? Bukan merupakan fungsi. Ya, apa alasannya? Karena di anggota A ada yang memiliki lebih dari satu pasangan di anggota L. Ada yang memiliki Lebih dari satu pasangan. ya, betul. Ya. Pasangan anggota L. Betul, ya. Ada anggota A, ya. Ada anggota A yang ya, memiliki lebih dari satu pasangan anggota L, ya. Ini aturan 2 yang dilanggar. Ya. Di kasus ini, ya, aturan satunya ditepati, ya. Aturan satunya tidak dilanggar, tapi aturan 2-nya dilanggar, ya. Nah, coba kita buktikan, ya, kita buktikan. Kalau kita telusuri G ini ya, anggotanya apa? Ya, 4,8. 4,12. Ya. 5,8. 5,12. 10,12. Ini anggotanya. Ya. Syarat pertama tidak dilanggar, ya. 4 ini punya pasangan, pasangannya 8, ya. 5 ini punya pasangan, pasangannya 12, ya. 10 ini punya pasangan, pasangannya 12. Berarti syarat 1 tidak dilanggar. Nah, tapi ketika dihadapkan pada aturan kedua, ya, dilanggar, ya. Sebagai contoh, 4 ini dia punya 2 pasangan, ya, berpasangan dengan
dengan 8, ini ya, dipasang dengan 8, juga dipasangkan dengan 12. Ya. Nah, jadi syarat kedua yang dilanggar, ya. Kesimpulan G ini bukan ya. Bukan fungsi dari ya, dari K ke L. Ya. Oke. Nah, tadi Adila ya. Adila mendapat skor 3. Ya. Baik, coba kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, sekarang begini persoalannya. Ya. Misalnya himpunan saya ganti lagi, himpunan C. 1, 2, 4, 8. Ya. Kemudian D, ya, itu adalah yang asli, ya. Sampai 15. Itu sampai 15. Ya. Nah, kemudian saya punya apa namanya itu satu himpunan yang lain, ya. Apa himpunan T, ya. Itu adalah pasangan X, Y, ya, di mana Y-nya itu sama dengan X ditambah 5. Ya. X tambah 5. Kemudian X-nya itu adalah anggota C. Dan Y-nya itu anggota D. Nah, apakah T merupakan fungsi dari T ke D? Saya mencoba jawab, Pak. Siapa? Siapa? Sela. Diulang siapa? Sela. Sela. Oke, Sela. Jawabannya apa? Sela, fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Oke. Ya, coba kita lihat ya, apa namanya itu betul atau tidak ya. Nah, T ini kalau dinyatakan sebagai apa namanya itu pasangan berurut ya. Itu berapa? 1, berapa Sela? Kenapa? 1, berapa ini? 1, berapa? 1,6. Ya? 6. Berikut 2, 2, berapa? 7. 7. Berikut 3, maaf, 4, 9. 9. Berikut 8, 13. 13. Nah, kita lihat bahwa semua anggota daerah asal ya, itu punya pasangan ya. 1 punya pasangan yaitu 6. 2 punya pasangan yaitu 7. 4 punya pasangan 9 ya. 8 punya pasangan 13 ya. Dan pasangannya masing-masing hanya 1 ya. Nah, sehingga T ini merupakan fungsi ya. Jadi T merupakan suatu fungsi ya. Dari C ke D. Oke, salah ya. Nah, sebentar ada yang lebih sukar lagi ya. Ella mendapat skor 3. Oke. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Jadi
saya boleh diinterupsi ya. Kalau kalian ada yang tidak sependapat ataupun ingin bertanya, silakan langsung saya diinterupsi ya. Nah, sekarang begini. Diketahui karena misalnya saya punya himpunan H, itu anggota-anggotanya adalah seperti ini. Ya. Jadi sama dengan X kurang 4. X-nya bilangan asli, Y-nya juga bilangan asli. Nah, apakah H merupakan fungsi dari N ke N? Dan apa alasannya? Silakan. Siapa namanya? Sela. Sela lagi. Baik, Sela. Fungsi atau bukan? Bukan. Bukan fungsi. Dari N ke N. Apa alasannya? Karena kan kalau misalkan nilai bilangan asli kan itu dimulai dari 1. Ya. Kalau 1 dikurangi 4 itu kan minus. Ya. Minus itu bukan bilangan asli. Ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita sebutkan ya beberapa nilai beberapa anggota dari H ya. Ini mulainya dari berapa? Paling bisa mulai dari berapa nih? Berapa koma berapa? 5. 5,1. Kemudian 6,2. Ya. Kemudian berapa? 7,3. 8,4. Dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa 1 ya, anggota bilangan asli tidak memiliki pasangan di N itu sendiri. Ya. Karena 1 dikurangi 4 negatif 3, sedangkan negatif 3 itu bukan anggota N. Ya. Nah, sehingga di sini ada anggota N yang tidak mempunyai pasangan, ada anggota daerah asal yang tidak mempunyai pasangan. Ya. Sehingga di sini yang dilanggar adalah aturan yang pertama. Ya. Nah, aturan yang dilanggar. Ya, karena 1 tidak mempunyai pasangan. Ya. Nah, ya, jadi betul ya, hanya bukan fungsi dari N ke N. Baik, ya. Sela mendapat skor 3. Nah, sekarang begini. Ya. Saya ganti. X tambah 4. Ini saya ganti. Ya. Oke. Apakah P merupakan fungsi dari N ke N? Apa alasannya? Burhan, Pak. Burhan? Burhan, jawabanmu ini fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Iya. Apa alasannya?
Karena karena setiap anggota X punya pasangan di anggota Y. Anggota X atau anggota N? Anggota N. Ya. Oke, setiap anggota N punya pasangan di N itu sendiri. Kemudian Ya. yang kedua, pasangan cuma punya satu pasangan. cuma punya satu pasangan, ya. Ya. Baik, ya. Coba kita lihat jawaban bulahan ini, ya. Kita lihat apakah pasti atau enggak, ya. Apakah pasti atau tidak? Setiap anggota N, ya, itu memiliki pasangan di N itu sendiri. Pasti atau tidak? Ya. Nah, sekarang kalau misalnya sebuah bilangan asli, ya, sebuah bilangan asli ini sebagai daerah asal, ya. Kalau ditambah 4 itu akan menjadi asli juga atau tidak? Ya. Kata lain, apakah setiap bilangan asli, ya, ketika ditambah 4 akan menghasilkan bilangan asli juga? Apakah setiap bilangan asli ketika ditambah 4 hasilnya akan asli juga atau mungkin bertahan? Tetap bilangan asli. Ya, ya. Berarti dengan demikian syarat yang pertama ini dipenuhi, ya. Tadi kan aturannya penambahan 4, ya. Berarti kalau bilangan asli yang mana juga, ya, ketika ditambah 4 pasti jawabannya bilangan asli lagi. Ya. Nah. Jadi aturan pertama sudah dibuktikan. Nah, sekarang aturan kedua. Apakah pasti pasangannya cuma satu? Ya. Kalau misalnya sebuah bilangan asli nih ditambah 4, jawabannya apakah bisa lebih dari satu kemungkinan? Sebuah bilangan asli ketika ditambah 4, apakah hasilnya hanya ada satu kemungkinan atau lebih dari satu kemungkinan? Cuma ada satu. Cuma satu kemungkinan. Ya. Berarti kalau begitu pasangannya memang cuma punya satu. Ya. Hanya ada satu pasangan untuk setiap bilangan asli itu. Ya. Berarti syarat kedua, aturan kedua juga dipenuhi, ditepati. Ya. Jadi P ini fungsi, ya. Ini fungsi dari N ke N, ya. Baik, Burhan, ya, Burhan. Burhan dapat skor 3. Oke. Nah, sekarang saya ganti begini soalnya. Maaflah, bukan P, ya, ini namanya. Ya. Misalnya saja S. Ya. Nah, di sini X-nya anggota Z. Ya. Apakah S ini fungsi dari Z ke N? Dan apa alasannya? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Siti. Siti. Ya, apa jawabanmu, Siti? Ia merupakan fungsi. S ini fungsi dari Z ke N. N ke Z. N ke Z, ini Z ke N. Oh, Z ke N. Fungsi atau bukan? Dari Z ke N. Siti.
Siti? Ya. Nah, di sini S ini bukan ya fungsi dari Z ke N. Ya, mengapa? Ya. Nah, ya kita lihat set ini anggotanya apa saja. Ya. Ada cakup hingga, ya. Ada banyaknya anggota, ada cakup hingga banyaknya anggota Z, ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, untuk S ini suatu fungsi, maka semua anggota Z itu harus punya pasangan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya X-nya min 5, ya. Min 5 itu kan anggota Z. Ya. Apakah min 5 ini punya pasangan? Min 5 ditambah 4. Negatif 1. Apakah negatif 1 ini anggota N atau bukan? Bukan anggota N. Ya. Jadi negatif 5 ya, sebagai anggota daerah asal ya, tidak memiliki pasangan di N sebagai daerah kawannya. Ya, jadi S ini bukan fungsi dari Z ke N. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih? Ya. Dari semua uraian saya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Husnul mau bertanya? Husnul? Ya, tidak ada, Pak. Tidak ada. Saya tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, baik. Yang lain? Cukup, Pak. Nah, baik. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Sela. Mau bertanya apa, Sela? Tentang simbol. Simbol, ya, baik. Apa? Simbol apa yang mau ditanyakan? Kan di yang link Bapak kasih itu di bagian fungsi ada simbol A kebalik gitu. Simbol A kebalik. Oh, iya, iya, iya. Ya. Ada terus balik, terus ada ini di simbol ada, Pak. Ya. Ada yang kebalik itu juga. Itu tuh bacanya gimana dan artinya apa? Baik ya. Baik, tentang simbol ya. Di sini saya tuliskan dulu ya. Nah, simbol yang terbalik begini ya. Ini dibaca ya untuk setiap atau juga semua.